Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara kita yang muslim, ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi ja'alna al-'id laisa liman labisal jadid wala liman akala lagi walakinna liman khafal taqwa tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah syadid amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh, Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat Operasi Niaga Abadi Hidayatullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum, Bapak Dewan, Bapak Anggaryono Wiono, namanya sama, dan beda nasab dan beda nasib. Bapak-bapak, kepala cabang, pengurus pusat dan cabang serta seluruh anggota. Dan tak lupa pula kepada perwakilan serta rekan-rekan dari PT 2 Inci. Tadi sudah sambutannya sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Rozak serta seluruh anggota Operasi Niaga. Dan tak lupa pula guru saya Pak Ustadz Usman sama Pak Ustadz Amin yang juga hadir di sini serta guru kita semua. Mudah-mudahan keduanya diberikan oleh Allah sehat walafiat panjang umur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertontonkan sesuatu yang tidak masalah. Dagangannya sama, bisa akur, itu gak masalah. Hanya adanya di koperasi. Dagangannya sama, bisa akur. Saya dari tadi mikir, bisa. Ternyata yang menyatukan adalah bendera koperasi. Coba kalau nggak percaya, jualan bakso pasti saingannya jualan bakso. Tapi kalau jualan bakso ketemu es cendol, tukeran. Ya kamu tak kasih bakso, juga kalau itu saya minta es cendolnya, nggak usah sama-sama bayar, nggak usah bayar. Kenapa? Karena beda. Lah ini yang dagangannya sama bisa nyambung. Ini kalau nggak acara halal bihalal susah untuk dibangun. Makanya terus kemudian ada acara halal di halal. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua untuk sampai kelak mudah-mudahan ketika kita menghadap kepada Allah jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Muhammad dan akan mendapatkan salawatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengawali adanya halal bihalal itu mesti didahului dengan lebaran. Lebaran apa? Hanya lebaran Idul Fitri yang ada halal bihalalnya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sama lebaran juga Idul Adha, tapi di sana tidak ada halal bihalal, malah yang ada makan-makan sembelih-sembelih, kambing disembelih, sapi disembelih. Tapi beda dengan halal bihalal, karena halal bihalal selalu didahului dengan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri selalu didahului dengan puasa.
Makanya sudah sewajarnya yang harusnya ikut halal bihalal berarti dia telah melaksanakan Idul Fitri, sudah lebaran, dan yang lebaran haknya bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa. Bapak-bapak kan modelnya kan kemarin puasa semua, ya kan? Nah, makanya itu menjadi lebaran. Orang Jawa bilang bodoh. Bodoh itu dari kata bakda. Bakda itu artinya sesudah. Wis, sudah selesai. Selesai apa? Selesai puasa. Makanya yang berhak untuk ikut lebaran harusnya orang yang berpuasa. Kalau nggak puasa, nggak boleh ikut lebaran. Sudah. Pemanahnya bakda. Nah, baru kemudian dirangkai acara itu dengan halal bihalal. Alhamdulillahnya halal bihalal hanya ada di Indonesia. Kenapa? Dari segi bahasa Arab yang nggak bisa dinalar, apalagi kalau misalnya sudah dari segi bahasanya sudah bakal ketemu. Makanya terus kemudian acara halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Nah, pada malam hari ini supaya tidak panjang lebar, saya hanya ingin memastikan dua hal. Yang pertama memaknai, yang kedua memaknai takwa. Kenapa harus Idul Fitri? Makna aslinya Idul Fitri itu ya kembali makan-makan setelah sebulan tidak makan atau sarapan pagi bagi yang menarikkan itu. Sebagian besar ada juga yang menarikkan Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Karena dianggap orang yang telah melaksanakan ibadah puasa terus kemudian halal bihalal, maka diumpamakan bagaikan bayi yang baru dilahirkan kalau membuat itu makna satu. Ada yang juga memaknai fitrah itu sebuah kesucian. Ada yang memaknai fitrah itu kesucian. Tapi Imam Nawawi, ini kita melangkah ke kata fitrahnya, bukan kata al-fitri, tapi kata fitrah dan sebagai orang-orang biasanya jaga fitrah itu. Makna fitrah itu yang pertama maknanya Islam, yang kedua maknanya suci. Yang akan kita bahas pada malam hari ini supaya tidak panjang lebar ke kesana kemari. Yang pertama kita akan memaknai fitrah, yang kedua kita memaknai takwa. Hasil dari bulan puasa kemarin mestinya dua ini kita dapatkan. Kalau enggak juga tetap. Karena hewan itu juga puasa. Ada dua hewan itu yang puasa, sama-sama berpuasa, hasilnya beda. Yang pertama ulat, yang kedua ular. Sama-sama puasa, hasilnya beda. Ulat itu kalau puasa nanti terpunjang menjadi kepompong sampai keluar menjadi kuku-kuku. Yang asalnya gatal jadi semua orang jadi semua. Yang asalnya itu ular. Beda dengan ular itu juga puasa. Tapi puasanya ular tetap aja tidak ada perubahan sama sekali, dia hanya ganti baju. Kayak orang ganti baju pas lebaran Idul Fitri, bajunya saja yang baru, sebenarnya masih asli, watan dan karangannya asli. Ya, tapi ini beda. Nah, seharusnya orang yang berpuasa seperti kupu-kupu. Dan kupu-kupu coba lihat, hampir semua hewan punya syarat kecuali kupu-kupu. Maka kupu-kupu menyenangkan siapapun, dimiliki oleh siapapun. Ada satu kupu-kupu yang tidak bagus, kupu-kupu malam. Iya, bahagia sih. Ya. Nah, mudah-mudahan kita puasa kita
apakah kita puasa kita seperti puasa ulang atau puasa ulang? Ayo kita mikir sendiri-sendiri apa yang telah diubah setelah bulan puasa. Makanya maknanya kita harus menggunakan ikraf supaya menjadi suci. Apa suci itu kata Imam Nawawi? Mulai dari sini. Aslinya semua manusia itu Islam. Gak ada yang gak Islam. Mesti nanya, Pak, buktinya apa? Buktinya Nabi Adam dilahirkan Islam. Mestinya anaknya juga Islam, keturunan juga Islam. Nah, kalau umpamanya gak Islam, gak salah. Yang gak ada masalah, salah sendiri. Tapi aslinya kalau ingin membuktikan sejarah bahwa Nabi Adam dilahirkan Islam, karena itu maknanya fitrah adalah Islam. Kita semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa dalam rangka apa? Supaya kembali lagi kepada keislamannya, yaitu dalam arti fitrah. Makanya kita disuruh zakat fitrah, disuruh puasa itu supaya apa? Supaya balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nggak pantas di dunia. Model-model kayak kita nggak pantas di dunia. Kenapa? Aslinya kita itu anak turunnya orang atau nabi yang dulu ada di surga. Makanya bapak-bapak milih mana? Di neraka apa di surga? Pasti milih di surga karena kedudukan kita memang asli adalah penduduk dari surga. Nah itu. Maka kita disuruh kembali. Kenapa? Karena Allah punya rencana indah bahwa kita nanti akan dikembalikan lagi kepada surga tersebut. Lupa kalau begitu, kalau Allah merencanakan bahwa nanti kita akan dikembalikan oleh Allah kepada tempat yang indah seperti surga, kenapa kok Allah kemudian bikin neraka? Kenapa? Itu neraka dibikin oleh Allah bagi orang yang suka panas ke neraka. Kalau nggak suka ya jangan ke sana. Allah bikin dua, yang satu bikin surga, rencana kita akan dikembalikan ke sana, makanya disuruh ibadah. Yang kedua akan dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang ingin ke sana. Nanti tergantung bahwa ingin ke sana apa enggak. Kalau dia di sana bagaimana Pak? Caranya gampang, sangat menyenangkan. Tapi kalau ke surga nanti akan ada pakem-pakemnya tersendiri. Salah satunya yaitu dua. Jadi Allah bikin neraka, bikin surga, itu semua sebenarnya bikin surga siapa yang masuk silakan, bikin neraka siapa yang mau pengen neraka silakan. Ada orang itu yang ingin seliranya panas-panas, ingin panas-panas tapi supaya bisa neraka dengan neraka silakan. Ada yang benar. Tapi kalau kita kan ingin kesan panas katakan, insya Allah kita nanti tidak bakal jangan sampai kita masuk ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Asal puasa semua orang kemarin ada yang kalau puasa ada ya yang pertama bahwa itu kenapa kok Allah bikin neraka? Nah, supaya tandanya bahwa kita akan diarahkan oleh Allah ke surga. Apa buktinya? Buktinya Allah menciptakan kita dalam keadaan Islam, maka dibikinlah satu agama khusus yaitu agama Islam, dan satu pula kitabnya yaitu kitab Al-Quran. Kenapa kok dibikin Al-Quran? Supaya aturannya sama, supaya kehendaknya sama. Loh kalau begitu kenapa kok pakai diatur segala Pak? Ya sudah dimasukkan aja ke dalam surga kan enak. Kan begitu pikiran kita kan? Kalau misalnya Allah ingin membahagiakan, kenapa nggak langsung dimasukkan ke dalam surga? Kenapa pakai juru ibadah? Kenapa yang harus diatur? Nah, bapak-bapak ini hidup di Indonesia, ya kan? Hidup di Indonesia. Terus kemudian diatur oleh negara sedemikian rupa, tapi kenapa
Semua pemerintah mesti menginginkan masyarakatnya adil, makmur, sentosa, bahagia. Tapi kenapa bikin penjara? Ayo, kalau Allah nggak boleh bikin neraka, kenapa sekarang negara Indonesia hampir semua negara ada penjaranya? Penjara itu memberikan tempat bagi yang pengen masuk penjara. Nah caranya, silakan cari sendiri cara. Misalnya nggak pengen masuk penjara, tapi kan sudah jelas. Makanya Al-Quran dibikin sedemikian rupa peraturan supaya Bos nih. supaya nanti kembali kepada jalan yang benar, yaitu ke surga. Bos Dedi, Bos Iwan, Bos Joko. Oh duduk. Oh dem. Bang Roni. Iya Roni tadi ada iklannya. Mantap Pak Ustadz. Makanya karena semua sama, kita dilahirkan dari Nabi yang satu yang beragama sama dengan satu patokan doanya sama, yaitu Al-Quran. Begitu juga negara-negara mengingatkan supaya perilakunya sama seperti yang diinginkan. Termasuk koperasi kita juga bikin peraturan supaya apa? Supaya sama apa yang kita lakukan. Sekolah bikin peraturan, masjid bikin peraturan, semua bikin peraturan sampai menjadi kelompok besar. Sayangnya gara-gara HP ini kalau nggak halal bihalal nggak bakal ketemu. Semua sekarang kalah dengan HP. Jam tangan kalah, ojek pengolan kalah. Dulu ojek itu ramai, angkot. Maaf yang punya angkot ini saya ngomong doang Pak. Angkot kalah. Dulu kita kalau misalnya mau kemana-mana nungguin angkot sampai sejam, katanya nunggu penuh. Dia bilang kalau nggak kepengen nungguin penuh, udah pakai mobil pribadi aja. Wah, akhirnya sekarang semua orang yang nge-grab kayak mobil pribadi. Iya kan? Di rumah disamperin, nanti dianterin, habis itu kita pulang, nanti nyari lagi, dapat lagi, ganti mobil lagi. Itu yang kalau orang zaman dulu dan nggak ngerti HP, mesti dikira mobil kita banyak. Padahal dengan justru gonta ganti mobil itu berarti mobilnya mobil nge-grab. Iya kan? Beda sekarang, beda. Gara-gara sekarang untungnya kita ada halal bihalal bisa ketemu. Kalau enggak bakal ketemu. Lo makanan itu cuma di foto. Kalau kita silaturahmi cuma di WA. Ngomong dengan orang tua cukup video call. Kapan kita ketemunya? Nanti akan dihindari, semakin lama semakin jauh. Bahkan mungkin saya menduga suatu saat orang bisa menghamili orang lain dari HP, barangkali begitu. Wong nyari jodoh bisa dari HP. Ayo nyari jodoh dari HP loh Pak. Kalau zaman dulu nyari jodoh repot kesana kemari, sekarang enggak ada HP. Soal foto jelek, Main masuk wae. iya kan? Mas Amin. Rapi. Makanya kalau nggak ada pertemuan hal-hal seperti ini, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada yang tadi kita punya grup besar namanya Islam, dan ini dibuat sebelum ada WA. Sekarang yang grup itu sudah ada grup besar namanya Islam. Inilah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Maka kita punya satu ajaran, yaitu ajaran Islam. Punya satu keluarga besar, yaitu keluarga Muslim, dan kita juga punya satu Nabi yang di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudian yang dimaksud dengan kembali kepada Islam. Pak, siapa yang jamin kalau Islam itu benar? Yang jamin Islam benar adalah Dia dan yang menciptakan kita semua. Bapak-bapak kurang apa? Dikasih semua gratis diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai nafas ini gratis Pak. Coba kalau nafas itu dikasih waktu. Hari Senin nafas, Selasa tidur.
Ayo, Rabu boleh nafas lagi, nanti Kamis mati lagi. Ini enggak terus kita dikasih oleh Allah apa saja dikasih mata bisa melihat, dikasih kaki ada yang dilewati, dikasih tangan bisa kita lakukan. Apa coba yang dikasih oleh Allah? Oleh sebab itu wajar kalau kemudian Allah memerintahkan sesuatu. Ini mohon maaf nih Pak Iwan, ini saya ingin ngasih logika ya. Logika itu bukan cinta Indonesia, saya cinta banget dengan Indonesia. Sekali lagi saya cinta banget dengan Indonesia, tapi saya kasih logika. Logikanya begini, bapak-bapak gak pernah beli khusus, gak pernah beli jantung, gak pernah beli mata. Dikasih oleh Allah bahkan nafas dikasih, minum sepuasnya, mau apa juga berserah. Tapi sekarang Allah punya aturan, karena itu jangan sembarangan, karena hidup bukan keinginanmu, tapi hidup itu keinginan Allah. Oleh sebab itu bertindak jangan berdasarkan keinginanmu, tapi berdasar keinginan Allah yang sudah diatur, yaitulah di dalam agama Islam. Nah sekarang bapak-bapak di negara Indonesia ngasih apa bapak-bapak? Ayo, ini bukan cinta Indonesia, ini maksudnya membandingkan tadi, membandingkan. Ayo coba, bensin beli sendiri, ya enggak? Makan beli sendiri, baju beli sendiri, peci beli sendiri, motor beli sendiri, bayar pajak, mobil juga beli sendiri, semua beli sendiri. Tapi kalau bapak-bapak macam-macam di negara Indonesia salah dihukum, masuk penjara. Padahal nggak ngasih apa-apa. Nah ini Allah sudah ngasih segala macam. Ayo, nafas dikasih, mata dikasih, jantung dikasih, mau minum boleh, mau jalan boleh, terserah di dunia Allah. Kaki sudah disinari matahari. Kurang apa coba? Makanya kalau macam-macam kok sudah dimasukkan oleh neraka, dimasukkan oleh dalam neraka, wajar. Karena Allah sudah memberi segala-galanya. Yang negara yang jelas-jelas tidak memberi aja boleh menghukum, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya bukan karena saya cinta kita, supaya kita tahu logikanya seperti itu. Oleh sebab itu masuklah ke dalam agama Islam. Aturan jangan berkeras. Maksud kita sekarang ini lagi berusaha dengan sebaik-baiknya. Meskipun sama, jangan kayak ayam. Nah, ayam itu kalau dikeluarkan barang itu biasanya aku. Kalau punya ayam keluarin barang aku, dia nyari makan bareng. Tapi giliran tadi ada makanan sudah banyak tuh Pak, kasih aja jagung. Apa yang terjadi? Berantem, rebutan makan. Maka tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, ini sudah besar, maka jangan sampai sekali. Bapak-bapak sering lihat nonton film itu kalau lagi mencari harta karun, aku Pak. Tapi giliran pas ada harta karunnya, apa yang terjadi? Saling bunuh. Ya ini kita di kooperasinya kayak sama-sama bekerja. Alhamdulillah bisa selaras, bisa selaras. Amin ya Rabbal Alamin. Satu, bermana Pak? Mana Islam. Yang kedua, mikro bermakna suci. Artinya apa? Artinya kita ini dilahirkan semua bayi yang dilahirkan mesti suci. Kullu maulutin yuladu alal fitrah kata yuhawidari ayunasironi ayunajisani. Yang membuat orang itu kok berubah pandangannya itu jelas kita. Jelas bapaknya, jelas orang tuanya. Pada prinsip dasarnya anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam arti suci bersih. Kok perkembangannya nanti ada dosa, itu yang salah sebenarnya bukan anaknya tapi lingkungannya. Bisa jadi niru bapaknya, bisa jadi niru tetangganya. Pak, tapi ada Pak, anak bapaknya soleh, kemudian anaknya tidak soleh. Itu disebabkan apa? Itu pasti jadi niru tetangganya. Tapi juga ada yang sebaliknya. Ada orang yang bapaknya itu luar biasa bandelnya,
suci, dan kalau suci nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci pula dalam dua hal tadi. Kalau tidak masuk ke surga, masuk ke neraka. Tapi aslinya masuk ke neraka juga gak disiksa, Pak. Bapak-bapak kan mikirnya kalau masuk ke neraka itu enggak aslinya gak disiksa, ya cuma di apa ya? Dibersihin. Kan semuanya asalnya dari surga, nanti kan dibalikan ke dalam surga. Nah, nanti kalau kita berbuat dosa, dimasukkan ke dalam neraka itu nggak disiksa, dibersihin gitu aja. Panas Pak, panas dibersihin. Di rumah ya Pak panas. Nggak percaya Bapak. Dibersihin. Nanti kalau namanya kotor banget, ya kotor banget berarti dicucinya agak lama. Ya bisa 1000 tahun itu Pak. Nanti kalau kotor banget itu 2000 tahun. Kalau Ustaz ini kayaknya cuma sehari dua hari bahasa. Enggak juga ya. Semoga orang kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita ini berharap semua benar-benar dibersihkan. Ya. Sama dengan kayak ikan. Ikan itu kan kalau habis mancing, ikan itu ditaruhnya mesti di bawah. Kata ibunya, udah gak usah taruh di atas meja, taruh di bawah aja. Kenapa? Masih amis, masih kotor. Tapi nanti kalau sudah disiangi, sudah bersih, digoreng, nah kan baunya sudah mulai wangi, beda tempatnya. Naiknya kemana? Ke meja. Ya orang juga begitu. Habis dosa, nggak bisa masuk surga. Digoreng. Remuk. Aku sudah punya gorengan menjadi barang. Itu namanya neraka gorengan. Aku juga nggak tega, gorengan kita sendiri nggak tega. Kalau kita yang ciptaannya kok, ciptaannya dilahirkan dari Islam, dibikin sebuah agama yang Islam, ada peraturan yang kurang supaya menjadi satu. Allah nggak tega goreng. Ada sendiri yang pakai goreng, namanya malaikat mati. Malaikat mati sudah paham. Pak, kalau kelamaan gosok kan? Malaikat pengalaman. Asal banyak kalau misalnya kelana ya pertama. Makanya di Al-Quran itu asan ini al-husn wa inasatum pala. Kalau bapak-bapak berbuat baik pada dasarnya berbuat baik pada diri sendiri, bukan kepada siapa. Maka selama kita maka kita masuk ke diri contoh. Kayak Pak, kalau begitu kenapa nggak langsung dimasukkan aja ke dalam surga supaya lu nggak nanti kalau dimasukkan ke dalam surga motor di surga. Orang marah, Pak. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasul, coba nasihati saya supaya saya bisa masuk surga. Apa katanya? Larang berwala aja. Kamu jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Kenapa orang pemarah nggak boleh masuk surga? Kalau nanti masuk surga, bikin ribut nanti. Jadi surga malah marah-marah nggak karu-karuan, malah mulus. Nah itu marah-marah itu nanti masuk akan neraka. Termasuk yang maling-maling itu masuk akan neraka. Makanya di neraka nggak ada bangunan rumah itu nggak jadi. Datang pasir, semennya hilang. Dikasih semen, batunya hilang. Dikasih besi hilang. Itu terus di neraka. Bilangnya bagian curi banyak. Ya kan kalau di surga kan digambarkan nanti bakal ada rumah begini indah sekali. Karena apa? Ya karena di surga itu nggak ada berdiri masuk surga. Dalam operasi niaga sudah zakat, atau tadi 15%, luar biasa. Insya Allah. Tapi tadi beberapa mampir berapa tahun nggak tahu Pak. Ya masuk surga semua. Tapi ada mampirnya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 500 tahun. Tapi kalau ini kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Makanya saya tahu dia surga juga. Saya juga nggak tahu. Kemudian ini itu maknanya suci. Suci nggak suci, anak-anak kita tergantung dari kita. Ini bersihkan diri
Orang yang hidup, yang Islam yang dikasih hidup, yang kafir dikasih hidup, yang musyrik dikasih hidup, yang sholat dikasih hidup, yang jarang-jarang sholat dikasih hidup, semua dikasih. Makan dikasih, jabatan dikasih, kenapa? Karena murah semua. Tapi nanti balasannya nanti di akhirat. Kata Allah, tenang saja pokoknya kamu nanti saya matikan semua. Kenapa kok kita bakal mati? Kenapa? Karena kalau hidup pun sama susah. Makanya dimatikan gitu. Kalau sudah mati, gampang urusannya. Gak ada orang mati bola. Ada orang mati terus kemudian ketika kapan mau coba, Pesen nih. dimandiin dia. Makanya sekarang semua orang hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih rahmat. Nanti setelah itu dimatikan, lah kembali lagi siapa? Kembali ruh kita yang kembali kepada Allah. Mudah-mudahan pasti kita kembali dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kedua, tadi kan mana yang pertama ya? Yang pertama kita akan bicara tentang punya makna Islam, yang kedua punya makna suci, dan yang kedua halal bihalal selalu kaitannya dengan ketakwaan. Oleh Allah takwa dikasih cirinya. Bapak-bapak nggak usah bikin, nggak usah mencari, pokoknya 3 ini aja lakukan. Apa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang itu infak, dermawan, loman. Kalau saya ngomong loman, jangan dipikirkan harus keluar, enggak. Loman waktunya, loman tenaganya, loman uangnya. Jadi harus turun. Yang pertama waktu, yang kedua tenaga, yang ketiga baru harta. Bapak-bapak hadir di sini itu karena waktunya longgar. Setelah waktu longgar, bapak-bapak punya tenaga, saya itu punya uang juga. Apalagi tadi saya dengerin katanya nanti malah dibagi. Selalu mana ada Pak, operasi selalu 4 bulan dibagi. Biasanya selalu itu akhir tahun. Iya kan? Setahun berapa? Setahun 3 kali kok. Sesuai sebulan pisan. Kayak gajian. Amin ya Rabbal. Enggak tahu kalau mau makan. Gitu ya. Jadi nilai takwa yang pertama kita nggak usah bikin, pokoknya lakukan 3 ini berarti bapak-bapak dan ibu-ibu semua termasuk orang yang bertakwa. Yang pertama yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Infak itu kayak telur itu ya sesuai lah, punya banyak infaknya banyak, punya sedikit masalahnya banyak pakai sedikit ya sedikit. Kayak telur itu telur, kalau cecer telurnya cecer, kalau ayam telurnya ayam kecil, nggak gede. Kalau angsa telurnya gede, jangan ayam telur angsa, kegedean nanti malah sakit semua. Sekuatnya ya, sekuat itu yunfiquna bis-sarra'i. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Seperti wal kadhimina al-ghaidha. Apa? Numpet marah. Sebenarnya bisa mereka dilakukan, tapi nggak dilakukan. Karena kalau marah itu semua diikuti. Ujung-ujungnya apa sih? Siapapun yang marah, ujung-ujungnya yang senang setan. Kita semua rugi. Dan kalau sudah marah itu kenapa pun diikuti oleh setan. Ikuti di belakang. Boleh dilempar. Ngapain itu? Bokas dibully setelah itu marah. Nah, dipindahin yang bekerja. Itu nggak ada hukumnya sama sekali. Maka tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan kemarahan. Balas dendam dengan balas dendam itu sepertinya balasan setimpal. Tapi dari dulu sampai sekarang, apakah ada persoalan yang diselesaikan dengan balas dendam? Hari ini kita bisa membalas, besok dia membalas. Lusa kita membalas, lusanya lagi dia yang membalas lagi. Terus gak akan pernah selesai. Makanya kata Nabi, watak Tuhan dolarakan. Maafkanlah mereka. Maafkan siapa yang boleh berada. Malah Tuhan itu senang Pak. Kalau misalnya boleh orang,
Jadi kalau umpamanya bapak-bapak kok menggibah atau ngomongin bukan saya sendiri makanan. Coba kalau gitu makanan kita banyak, kalau kita buka terus ya kan. Nah itu apa itu apa namanya dicontohkan oleh Rasul yang kedua. Yang terakhir, wal nafina aninas, memaafkan orang lain. Kenapa kau memaafkan? Karena dengan memaafkan permusuhan sudah habis. Nah, permasalahan inilah yang akan kita lakukan, yang akan kita akhiri dalam ini. Mudah-mudahan kita saling memaafkan. Ada yang salah, salah kata atau apapun yang apa namanya barangkali antara sesama anggota, sesama pengurus, sama dewan pengawas, dewan penasihat. Mulai hari ini kita sudah nolkan semua, sudah tidak ada masalah sama sekali. Maka kemudian biasanya kita dengan bersalaman, salaman itu artinya musafaha itu sofah, itu halaman. Seolah-olah orang yang saling bersalaman berarti dia sudah menentukan lembaran-lembaran kosong untuk ditandatangani sebagai persetujuan bahwa semua hubungan kita hapus dan akan kita isi dengan kebaikan. Itulah cirinya orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga kekurangan, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi bukan menggurui, tapi ini juga bagian dari cara kita untuk saling mengingatkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.